Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan ya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips mengenai beberapa hal yang harus kalian hindari ketika sedang mengerjakan skripsi. Nah, siapa nih di antara kalian yang sedang mengerjakan skripsi? Tentu mengerjakan skripsi bukanlah suatu hal yang mudah dan bukan suatu hal yang instan bisa dilakukan. Mengerjakan skripsi memerlukan waktu yang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, tentu agar kalian tidak terlena dalam mengerjakan skripsi sehingga kalian bisa lulus tepat waktu, maka simak beberapa hal ini agar kalian bisa mengerjakan skripsi dengan baik dan bisa lulus tepat waktu. Nah, oleh sebab itu, sebelum nanti teman-teman menyimak di video kali ini, silahkan teman-teman subscribe dulu ya. Jadi biar saya tambah semangat untuk membagikan beberapa tips-tips seputar dunia kampus. Oke, di sini ada beberapa tips yang sudah saya rangkum dalam mengerjakan skripsi ya. Yang pertama, jangan menunda-nunda. Nah, karena menulis skripsi ini adalah menulis secara pribadi perseorangan tanpa adanya jangka waktu yang mengikat gitu ya. Kalau kita perkuliahan biasa tentu di situ akan dibatasi deadline. Tetapi kalau menulis skripsi biasanya deadline itu dari diri kita sendiri. Semakin kita memberikan deadline yang tepat, maka kita akan menghindari yang namanya kegiatan untuk menunda-nunda. Nah, kegiatan menunda-nunda ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya ketika kita sudah lelah, kemudian kita asik bermain HP atau kita healing kemana gitu. Nah, itu kadang-kadang juga mempengaruhi kinerja kita atau kecepatan kita dalam mengerjakan skripsi. Oke, yang kedua, jangan sampai teman-teman menyalin tanpa memberikan referensi atau yang biasa disebut dengan plagiat. Ini adalah salah satu tindakan yang tidak diperkenankan dalam menulis karya ilmiah atau dalam bahkan karya-karya yang lain. Yang disebut dengan plagiat itu ketika kita menggunakan karya orang lain dan kita akui sebagai karya kita sendiri. Termasuk misalnya dalam membuat sebuah konten. Nah, teman-teman juga jangan sampai melakukan tindakan plagiat ini karena ini bisa melanggar hak dan bahkan bisa terjerat pasal-pasal dalam undang-undang tentang hak cipta. Karena kalau teman-teman cari tahu ya, ada beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta ini. Sehingga teman-teman perlu mewaspadai, jangan sampai tulisan teman-teman itu adalah hasil dari plagiat. Oke, yang ketiga, tidak memahami materi penelitian. Jangan sampai ketika teman-teman sudah menulis skripsi, teman-teman tidak paham penelitian yang sedang dilakukan. Oleh sebab itu, teman-teman perlu mempelajari bagaimana teorinya, lalu bagaimana penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang kita gunakan atau sedang penelitian yang kita pakai gitu ya. Jadi teman-teman bisa membaca sumber-sumber artikel hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kalau dalam tulisan skripsi itu di bab 2 di tinjauan pustaka, teman-teman bisa membaca referensi di situ dan merangkum kemudian menuangkan dalam di bab 2 ya, di bagian tinjauan pustaka. Dan teman-teman dapat menentukan gap penelitiannya. Oke, yang keempat, tidak merencanakan penulisan. Skripsi itu harus direncanakan secara matang sehingga hasilnya nanti akan sesuai dengan rencana. Misalnya ketika kita menulis sebuah penelitian pengembangan ya, penelitian dan pengembangan, di situ ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, prosedur penelitian yang harus kita lakukan, sehingga nanti hasilnya itu harapannya sesuai dengan metode penelitian dan dapat menyelesaikan permasalahan yang kita angkat dalam rumusan masalah. Oke, tips yang berikutnya, mengabaikan revisi. Nah, ini jangan sampai teman-teman, karena seringkali kita sudah terlena karena kita sudah penat gitu ya, sudah penat dalam mengerjakan skripsi sehingga kita lalai untuk mengerjakan revisi. Prinsipnya ketika teman-teman sudah bimbingan lalu sudah diberikan masukan oleh dosen pembimbing,
itu artinya harus segera dikerjakan. Jangan sampai menunda, karena semakin kalian menunda sesuatu, maka akan semakin banyak hal yang kalian tunda. Ya, jadi ya, jangan sampai terlena ketika sudah bimbingan. Wah, saya sudah bimbingan. Tidak berhenti sampai situ, tetapi silakan teman-teman dikerjakan revisinya dari dosen pembimbing. Oke, berikutnya tidak mencatat referensi. Biar teman-teman lebih mudah dalam merangkum referensi yang digunakan, silakan teman-teman menggunakan software Mendeley, atau kalian bisa menggunakan teknik lain untuk menyimpan referensi-referensi yang teman-teman gunakan. Teman-teman bisa mencari tutorialnya bagaimana cara menggunakan Mendeley di PC ya, atau teman-teman bisa membuka YouTube Teman Ngampus. Di situ saya sudah pernah membuatkan tutorial tentang menggunakan Mendeley. Lalu berikutnya, ini juga tidak kalah penting ya, terlalu banyak mengandalkan internet. Skripsi atau karya ilmiah itu ditulis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Salah satunya adalah penggunaan sumber yang kredibel yang didapatkan dari publikasi artikel jurnal. Tentu di situ hasil penelitian itu sudah kredibel dan dapat teman-teman gunakan sebagai sumber referensi. Jangan terlalu banyak menggunakan internet, karena di situ bisa jadi dianggap referensi yang teman-teman gunakan tidak kredibel dan tidak dapat dipercaya. Meskipun tidak semua informasi di internet itu salah, tetapi ketika menulis skripsi, sebaiknya teman-teman menghindari sumber-sumber referensi yang terlalu banyak di internet. Maksudnya adalah misalnya kalian ngambil di Blogspot atau website-website yang secara umum gitu ya, hindari itu. Kemudian yang terakhir, ini tips yang tidak kalah penting adalah tidak mengambil istirahat. Karena mengerjakan skripsi itu tidak hanya capek secara fisik, tetapi capek secara pemikiran. Kita memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun, bahkan sampai semester 14 gitu ya, untuk mengerjakan skripsi. Jangan sampai teman-teman merasa lelah atau kelelahan ketika mengerjakan skripsi. Usahakan ketika teman-teman sudah mulai lelah, jangan memaksakan diri untuk segera menyelesaikan. Teman-teman harus istirahat dulu, kemudian ketika sudah fresh, nanti teman-teman bisa mengerjakan. Sehingga nanti ketika sudah fresh pemikirannya, teman-teman bisa berjalan dengan baik ya. Jadi jangan lupa untuk istirahat. Ingat ya teman-teman, selama apapun kalian mengerjakan skripsi atau sehebat apapun teman-teman mengerjakan skripsi, pada prinsipnya skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, oleh sebab itu segera selesaikan skripsimu dan segera sidang dan segera wisuda, kemudian membahagiakan kedua orang tua. Lalu ketika teman-teman sudah punya ijazah, teman-teman bisa segera bisa menentukan langkah-langkah berikutnya, misalnya mau PPG atau menempuh studi berikutnya. Oke teman-teman, begitu saja untuk video kali ini. Silahkan teman-teman berikan respon di kolom komentar ya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.